Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas soal kasus naas yang menimpa seorang wanita di Jogja di tahun 2023 kemarin, yang semuanya terjadi cuma karena pinjol. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas lebih detail mungkin yang aku bisa. Indrawari yang tinggal di Desa Patehan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Nah, dia ini tinggal dengan kedua anaknya yang masih kecil. Yang satunya itu masih berusia 8 tahun, yang paling kecil itu masih berusia 1 tahun. Sedangkan dia ini udah cerai dengan suaminya karena suatu dan lain hal. Nah, jadinya saat itu Ayu dan kedua anaknya itu tinggal di rumah bapaknya Ayu. Ayu juga sebenarnya cukup berpendidikan karena di tahun 2011 dia udah menyelesaikan kuliahnya di Universitas Janabra Yogyakarta dengan jurusan manajemen perusahaan. Tapi sayangnya setelah itu semua, bahkan setelah cerai dengan suaminya, Ayu ini berkarir jadi wanita malam demi menghidupi kedua anaknya. Nah, tapi saat itu bapaknya nggak tahu soal pekerjaan aslinya Ayu. Yang dia tahu kalau Ayu ini keluar rumah karena kerja. Terus di bulan November tahun 2022, Ayu ini kenal dekat dengan Heru Prasetyo. Yang awal kenalnya, Heru ini langganan dia open BO melalui Facebook. Karena Heru ini udah sering pakai jasanya Ayu, jadi mereka pun ya jadi deket sampai sering jalan. Tapi mereka ini nggak pacaran ya, cuma sebatas langganan aja. Heru ini saat itu tinggal di mes karyawan tempat dia kerja yang ada di wilayah Sleman yang ada di Jogja. Nah, dia ini kerjanya itu di perusahaan penyewaan tenda perkawinan. Dia udah kerja di situ selama 5 tahun dengan gaji yang bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan gengsinya. Karena Heru ini cukup mementingkan gengsi, beli barang-barang mahal dan branded yang cuma untuk memenuhi gengsinya. Yang jadi masalahnya saat itu, demi gengsinya Heru ini sampai ngutang ke beberapa aplikasi pinjol. Berakhir hutang dan bunganya pun ia makin membengkak lagi, makin agresif lagi karena dia ini enggak sanggup bayar hutangnya di pinjol. Tapi untuk ngebayarin Ayu untuk ya memuaskan hasrat pribadinya itu ada gitu ya. Nah, yang pasti mereka itu enggak ada hubungan apapun. Mereka enggak pacaran, jadi mereka ini dekat, sering jalan cuman karena sering ya udah langganan gitu. Karena saat itu Ayu ini udah punya pacar, bahkan pacarnya juga udah nerima dia. Dengan kondisi dia yang kayak gitu, bahkan ya pacarnya Ayu ini udah berencana mau melamar dan menikahi Ayu setelah habis lebaran tahun ini loh. Nah, tapi sayangnya itu semua gagal dan enggak jadi gitu loh. Nah, kejadian naas yang menimpa Ayu ini. Semua yang terjadi bermula dari tekanan yang dialami Heru ini. Karena saat itu bukan cuma pinjol nih yang terus-terusan nagih hutangnya, tapi teman-temannya juga. Ternyata karena Heru ini juga sering ngutang ke teman-temannya, tapi berakhir selalu nggak bisa bayar. Nah, karena bingung mau cari pinjaman kemana untuk melunasi hutang-hutangnya yang udah tenggang semua. Yang akhirnya muncul ide setelah Heru ini inget dengan Ayu. Nah, jadi ini ya di tanggal 18 Maret tahun 2023 kemarin ya, tepatnya hari Sabtu, yang mana ini hari Sabtu yang naas untuk Ayu. Jadi ini bermula saat Heru ini pesan jasanya Ayu melalui Facebook untuk sekian kalinya. Nah, tapi karena emang udah kenal dan dekat dengan Ayu, kali ini niatnya pesan jasa Ayu bukan untuk begituan, tapi si Heru ini niatnya mau minjem uang Ayu. Nah, tapi sejak awal dia juga itu udah niatin ya kalau emang Ayu enggak ngasih, dia ini berencana mau merampok Ayu tuh saat itu. Nah, tapi ini rencana awal Ayu yang sebenarnya udah berencana pensiun dari dunia begituan ya, karena memang mau menjalani hubungan serius dengan pacarnya. Tapi naasnya di hari Sabtu itu Ayu ini mengiyahin ajakan Heru yang padahal udah punya niatan buruk ke dia. Jam 2 siang di waktu yang sudah mereka janjikan, Ayu ini minta dijemput di rumah sakit Batista
Baptisda yang Yogyakarta. Nah, jadi Ayu ini cuma numpang parkir motor aja nih di rumah sakit ini, karena Ayu ini udah biasa kayak gitu setiap dia ini ketemuan sama Heru atau ketemuan dengan pelanggan-pelanggan lainnya. Sedangkan Heru udah check-in duluan di sebuah wisma yang ada di wilayah Sulaiman. Heru ini udah ngubah rencananya nih di sini. Yang mana di sini nih niatnya ya dia ini bukan mau minjem uang lagi, tapi mau langsung habisin Ayu dan ngambilin barang berharga milik Ayu ini, dan juga ngambilin motornya Ayu yang diparkir di rumah sakit. Jadinya Heru ini check-in duluan di kamar nomor 51 yang ada di wisma ini, yang cuma ngebayar setengah hari seharga Rp60.000. Dia check-in duluan untuk mempersiapkan beberapa alat seperti kayu, batang besi dan gergaji, kemudian gunting, cutter dan pisau, yang mana ini alat yang sudah dia persiapkan untuk mengeksekusi Ayu. Terus di jam 2 siangnya Heru ini jemput Ayu di rumah sakit Baptisda, dan di jam 3 sorenya Ayu dan Heru itu ke wisma dan masuk ke kamar nomor 51 yang udah disiapkan si Heru ini, yang awalnya di situ mereka sempat bercocok tanam dulu ya. Setelah itu Heru pun mulai nyari celah, dan di saat Ayu lengah, Heru pun langsung menghantam kepala Ayu dengan batang besi sebanyak 3 kali, yang membuat Ayu itu nggak sempat melawan ya, nggak sempat teriak karena memang langsung jatuh nggak sadarkan diri saat itu juga. Setelah itu tubuhnya pun diseret ke kamar mandi, dan disinilah Heru ini mengeksekusi, bahkan memotong tubuhnya sampai 62 bagian, sampai tubuhnya itu jadi potongan kecil-kecil, karena niatnya ya supaya tubuhnya itu muat masuk dan disiram melalui toilet. Nah, jadi dia ini berpikir mau ngebuang tubuhnya itu kayak nyiram pap gitu loh. Makanya dia ini memotong tubuhnya itu sampai kecil-kecil, sampai 62 bagian. Tapi ternyata nggak segampang yang dia bayangkan. Sampai di sini Heru pun ini mulai panik karena kesulitan maksudnya ngebuang potongan tubuhnya Ayu ke toilet. Sedangkan di situ waktu terus berjalan, sedangkan dia bayar kamar itu cuma setengah hari, yang artinya dia harus check out di jam 7 malam. Yang mana saat itu hari pun makin gelap, tapi masih juga belum berhasil. Yang akhirnya Heru ini pergi ke resepsionis untuk memperpanjang kamar setengah hari lagi. Nah, setelah itu dia balik ke kamar lanjutin lagi, tapi tetap aja gagal. Sampai akhirnya di jam setengah 9 malam Heru ini mulai pasrah dan berniat mau kabur kayak gitu aja, ngebawa HP-nya Ayu, uang dan dompetnya Ayu yang berjumlah Rp300.000 dan juga kunci motornya, dan ninggalin tubuh Ayu kayak gitu aja di kamar mandi. Dia pun langsung pergi keluar dari wisma tersebut dan sempat makan di warung mie instan yang enggak jauh dari wisma itu. Nah, pas sedang makan inilah dia berubah pikiran lagi untuk ngebiarin tubuh Ayu kayak gitu aja karena saking paniknya. Di situ dia baru kepikiran kalau resepsionis hotelnya itu pasti gampang banget nih nemuin dia kalau nanti kasus ini mulai diselidiki polisi, karena KTP-nya itu masih ada di resepsionis si wismanya. Karena saat itu dia ini keluar dari wisma tersebut statusnya kayak kabur gitu ya, nggak ngambil balik KTP-nya dan juga nggak ngebalikin kunci kamarnya. Nah, jadi resepsionis awalnya ngira kalau Heru ini ya cuman keluar sebentar saja. Karena inilah akhirnya Heru ini berubah pikiran lagi dan balik lagi ke wisma tersebut, dan dia ini berusaha lagi ya, mikir keras lagi gimana cara menyingkirkan dan membersihkan kamar itu dari tubuhnya Ayu untuk ngilangin jejaknya. Karena kebingungan dengan keadaan panik juga, akhirnya di jam 9 malam saat itu ya, dia itu nggak nemuin ide juga, nggak nemuin cara untuk menyingkirkan dan membersihkan tubuhnya Ayu di kamar wisma itu. Akhirnya dia pun itu pasrah dan kabur ninggalin tubuhnya Ayu kayak gitu aja di kamar mandi wisma itu. Saat itu dia pun langsung ke rumah sakit Baptisda dan ngambilin motornya Ayu. Setelah itu dia pun langsung ngejual HP-nya Ayu seharga Rp600.000 tuh di konter HP yang ada di wilayah Sleman. Setelah itu yang udah lewat jam 10 malam, Heru ini sempat balik dan lewat di depan wisma itu lagi untuk melihat atau mengecek apakah wismanya ada polisi apa gimana. Yang ternyata pas dia lewat suasananya itu masih normal. Yang ternyata saat itu pekerja dan staf di wisma tersebut masih belum sadar soal apa yang terjadi di dalam kamar 51. Setelah itu Heru ini balik ke kampung halamannya ngebawain motornya Ayu. Nah, di mesnya dia ini packing semua barang-barangnya gitu ya, untuk saat itu juga mau balik ke kampung halamannya.
Tapi sebelum pergi, di situ Heru ini sebenarnya udah ngerasain nyesel juga dengan apa yang udah dia lakukan dan panik juga gitu loh. Bahkan dia ini di situ udah membayangkan penjara. Sampai ya di situ dia juga sempat nulis surat yang isinya kayak gini. Siapapun yang baca pesan ini tolong maafkan aku yang sering buat kalian jengkel. Saya pergi dari sini, kita bisa ketemu lagi di penjara atau di akhirat. Maaf untuk utang, biar Allah yang memutuskan. Jika ada waktu dan jalan keluar akan saya lunasin dengan cara saya sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Karena aku sering berada di bawah tekanan akibat gengsi dan memaafkan untuk semua kebohonganku. Aku hanya punya waktu kurang lebih 24 jam. Dengan waktu segitu, aku akan memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi atau lari sebisa mungkin atau lari dari kehidupan ini. Salam buat keluargaku di rumah dan tolong sampaikan aku telah gagal mendengarkan nasihat kedua orang tuaku. Masih ada adikku yang bisa kalian nasihati, jangan sampai seperti saya. Aku sayang kalian. Semoga kita bertemu kembali. Jadi itulah 2 lembar surat yang dia tinggalin di mejanya sebelum dia ini pergi, di mana di situ dia juga emang kelihatan pasrah dan menyesali perbuatannya gitu loh. Nah tapi soal dengan emot yang dia gambar kayak gini, ternyata dia masih sempat gitu ya gambar emot kayak gini. Oke lah, kita sambung. Setelah nulis surat, Heru pun langsung pergi ke kampung halamannya ke Temanggung. Sedangkan di sisi lain bapaknya Ayu malam itu mulai panik karena sampai tengah malam Ayu masih belum pulang. Nggak ada kabar apa-apa lagi, HP-nya pun nggak aktif. Karena biasanya Ayu ini udah di rumah kalau tengah malam, karena dia ini punya anak yang masih bayi. Kalaupun dia nggak pulang, mungkin nginep di rumah temennya, Ayu ini selalu ngabarin bapaknya nitipin anaknya. Tapi malam itu Ayu bener-bener nggak ada kabar. Sampai bapaknya Ayu malam itu udah coba nelpon semua keluarganya untuk nanyain Ayu, tapi nggak ada yang tahu Ayu ada di mana. Bahkan malam itu sampai keluarga besarnya pun mulai panik karena sebelumnya nggak pernah kayak gini. Sampai bapaknya Ayu pun itu panik nelpon keluarganya tuh di tengah malam lagi. Sedangkan di sisi lain lagi nih ya, di Wisma ini malam itu tepatnya di jam 1 malamnya yang harusnya Heru dan Ayu check out, tapi masih belum ada pergerakan. Sedangkan resepsionisnya itu udah nungguin mereka tuh untuk ngebalikin kunci dan kosongin kamarnya. Setelah ditunggu sampai jam 2 malam yang emang masih belum ada pergerakan juga, akhirnya petugas kebersihan itu coba datangin, ketuk pintu kamarnya, tapi enggak ada sautan sama sekali. Terus karena penasaran, mereka pun coba ngintip dari jendela. Dan disinilah mereka pun kaget yang ngelihat kepala Ayu yang dipenuhi bercak merah yang ada di lantai pintu kamar mandi Wismanya. Mereka pun langsung manggil security, yang akhirnya pintu kamarnya pun itu didobrak. Yang mana disinilah semuanya kaget gitu ya, ngelihat kepala dan tubuhnya Ayu di kamar mandi yang udah dalam keadaan terpotong-potong. Yang akhirnya malam itu juga mereka pun langsung nelpon polisi. Beberapa menit kemudian polisi pun datang dan langsung menggeledah barang-barang yang ada di situ. Akhirnya polisi nemuin KTP-nya Ayu, dan malam itu juga polisi pun langsung menghubungi bapaknya Ayu dan menjelaskan soal apa yang terjadi dengan Ayu. Malam itu bapaknya Ayu benar-benar kaget dan langsung lemes tuh dengar kabar dari polisi. Bahkan awalnya bapaknya Ayu nggak percaya anaknya ditemukan yang udah dalam keadaan kayak gitu, apalagi ditemukan di Wisma. Karena yang ketahui bapaknya kalau Ayu ini kerja, biasanya pulang kerja Ayu itu langsung pulang karena dia kerja dan tinggal dengan bapaknya itu masih di kota yang sama. Jadi bapaknya heran kenapa anaknya kok malah ditemukan di Wisma, karena bapaknya nggak tahu pekerjaan Ayu yang sebenarnya. Jadi malam itu juga bapaknya Ayu pun itu langsung datangin ke Wisma itu. Di sana betapa kaget dan shock bapaknya setelah melihat secara langsung kondisi tubuh Ayu pas ditemukan. Yang paling menyakitkan ya itu ternyata bener-bener Ayu. Resepsionis Wisma itu pun langsung nyerahin KTP Heru ke polisi, sosok lelaki yang ngebawa Ayu check-in di situ. Nah polisi pun itu langsung memburu Heru dengan modal KTP-nya. Besoknya polisi pun berhasil nemuin tempat kerjanya Heru. Di sana mereka pun itu langsung menggeledah kamarnya Heru, yang ternyata Heru sudah melarikan diri dengan membawa semua barang-barang dan bajunya. Dan juga di sinilah polisi nemuin surat yang ditinggalkan Heru tadi. Singkat cerita, polisi pun memburu Heru ke alamat yang ada di KTP-nya. Dan enggak butuh waktu lama, polisi pun akhirnya berhasil menangkap Heru di rumah orang tuanya
di kampung halamannya. Heru ditangkap tanpa adanya perlawanan ya, yang seolah dia ini memang sudah nunggu untuk ditangkap karena dia memang udah mengakui kesalahannya dan memang sudah menyesali perbuatannya. Di integrasinya pun Heru ini mengaku semuanya, yang mana dia ini melakukan ini semua ya karena tekanan yang dia alami, karena udah berhutang ke banyak pihak termasuk ketiga aplikasi pinjol, yang mana jumlah hutangnya emang udah banyak karena bunga hutangnya yang terus menggila karena dia ini nggak bisa bayar, yang akhirnya karena nggak kuat dengan tekanan yang ada, dia terpaksa ambil pilihan ini, merencanakan untuk menghabisi Ayu untuk merampas HP, uang, dan motornya Ayu untuk melunasi hutang-hutangnya, yang akhirnya keputusan itulah yang ngebuat Heru ini harus menyesali ini semua di sisa hidupnya karena rencananya dan apa yang udah dia lakukan di hari Sabtu itu. Heru pun harus terima dengan vonis hukuman matoy ya karena udah melakukan pembunuhan berencana dan kena pasal berlapis juga. Sedangkan Ayu akhirnya dimakamkan di kampung halamannya tepatnya di hari Minggu malamnya yang berada di wilayah Brotokusuma, Yogyakarta. Semoga ini jadi pembelajaran untuk kita semua ya, untuk lebih bijak kalau menghutang gitu loh, terutama kalau ngutang ini pinjol. Nah tapi bukan berarti pinjol ini salah dan penyebab dari segalanya. Enggak juga, karena menurut aku yang salah itu bukan pinjolnya tapi orangnya gitu loh, karena banyak juga ya orang-orang yang terbantu karena adanya pinjol. Misalnya ada orang yang sedang sakit butuh dana urgen untuk pengobatan, nah tapi gajinya belum keluar ya, akhirnya ya bisa berubah karena bantuan pinjol. Kayaknya kita harus lebih bijak lagi sih kalau ngutang. Kalau emang itu nggak bersifat urgen ya lebih baik nggak usah ngutang, apalagi kalau ngutangnya ini ke pinjol karena ya bunganya gede, yang jangankan kayak Heru ini ngutang ke pinjol cuman untuk kebutuhan gengsi, beli barang yang bukan dia butuhkan dari uang yang enggak dia punya untuk orang yang enggak dia kenal, rela mengorbankan diri sendiri untuk hal yang enggak penting demi pandangan orang lain. Jadi belajar ini untuk kita semua, buat aku juga ya. Semoga kita bisa lebih bijak lagi soal keuangan dan kebutuhan, karena kejahatan dan kriminal emang kebanyakan berasal dari faktor ekonomi. Kayak si Heru ini bukan berarti harus kaya juga, cukup menyesuaikan gaya hidup gitu loh, jangan sampai memaksakan, karena apapun yang terpaksa dan memaksa nggak akan pernah berat. Oke, langsung di sini aja pembahasan kita tentang kasus ini. Semoga kita bisa ambil pembelajaran dari kasus ini dan dari semua kasus yang udah kita bahas itu, karena memang banyak sih pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus-kasus beginian ya, minimal untuk menjaga hidup kita gitu ya, untuk kita enggak masuk nih dengan kasus-kasus kayak begini, apalagi sampai ngalamin, apalagi sampai jadi korbannya gitu. Jelas sih, tapi yang jelas kita doakan saja semoga mereka yang harus kehilangan nyawa dalam peristiwa ini diampuni dosanya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga mendapatkan limpahan ketabahan yang sebesar-besarnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa nyalain notifikasinya kalau kalian pengen tahu video-video baru dari saya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel. See you next video. Bye.